Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat. Bagaimana dengan sebaliknya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan yang baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Baik, Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ibu berikan. Jadi, pada kesempatan ini saya mohon bantuan kepada Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan tagihan tugas dalam program guru penggerak yang sedang saya jalani di angkatan 10 ini, Bu. Oh iya, baik-baik. Insya Allah nanti saya bantu dengan jawaban untuk tugas calon guru penggerak angkatan 10 Ibu. Baik Ibu, mohon izin untuk saya dapat memulai mengajukan beberapa pertanyaan dan ini berkaitan dengan mungkin bagaimana seseorang dalam hal ini seorang pemimpin dalam mengambil keputusan-keputusan penyelesaian kasus atau masalah yang dihadapi ya Bu ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu saya akan bermusyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama mungkin untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, selama ini memang menjadi dilema bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Artinya yang sama-sama mengandung nilai kebenaran. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatannya bagi banyak orang. Dalam kasus-kasus yang Ibu hadapi, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang perlu dijalankan? Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang selama ini saya lakukan. Jadi sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta dulu atau data. Lalu pemanggilan yang bersangkutan, yang terlibat, koordinasi dengan pihak terkait, kemudian komunikasi bersama staf atau pihak-pihak berkepentingan di sekolah, serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dalam kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru lain. Baik, lalu hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Tantangan saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat ya, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah, terkait juga dengan turut campurnya pihak-pihak lain. Biasanya kalau di sekolah itu ada LSM, kemudian wartawan, dan sebagainya. Nah Bu, jika terjadi sebuah kasus dilema etika, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat juga atau memang memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ataukah ada sebuah bentuk atau prosedur tertentu yang perlu Ibu jalankan ya? Karena kasus itu muncul tidak rutin, sehingga tidak ada jawaban khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung.
saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya itu berat atau besar sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, lalu koordinasi atau musyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Baik Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil atau staf, kemudian guru, komite, wali murid, serta peraturan yang berlaku atau disepakati bersama. Baik Bu, ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Jadi dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bisa banyak ngobrol dengan Ibu hari ini. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan sukses selalu menjadi pimpinan di sekolah ini ya Bu ya. Sama-sama, terima kasih juga atas kepercayaan Ibu kepada saya untuk berkolaborasi dalam tugas Ibu sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kalibaru 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah nih hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol dengan Bu Lia ya. Bagaimana Ibu kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bu Mei sendiri gimana nih kabarnya? Baik Ibu, mohon izin untuk saya dapat memulai mengajukan beberapa pertanyaan dan ini berkaitan dengan mungkin bagaimana seseorang dalam hal ini seorang pemimpin dalam mengambil keputusan-keputusan penyelesaian kasus atau masalah yang dihadapi ya Bu ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai seorang pemimpin tentu saja tidak luput dari berbagai permasalahan maupun kasus-kasus ya. Baik itu merupakan kasus dilema etika maupun kasus bujukan moral. Nah, bagaimana selama ini saya mengidentifikasi antara dua kasus tersebut? Tentu saja saya harus memahami terlebih dahulu pengertian dari dilema etika maupun bujukan moral. Kalau dilema etika itu adalah suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama benar namun bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi, saat menghadapi suatu kasus apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, ya kita harus mengenali terlebih dahulu isi atau substansi situasi yang terjadi, baru kemudian disesuaikan dengan pengertian tersebut dan kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus tersebut. Kurang lebih demikian. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama mungkin untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, memang menjadi sebuah dilema ya bagi seorang pemimpin. Akan tetapi, saya harus berusaha seobjektif mungkin dan bersikap bijak untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan itu.
Saya harus selalu berusaha membangun suasana harmonis, bersikap tenang dan cermat dalam menggali informasi dan mengenali lebih baik permasalahan yang ada. Akan tetapi, saya juga harus tetap berpegang teguh pada peraturan yang telah disepakati bersama. Setelah itu, saya harus memiliki rasa percaya diri saat mengambil keputusan, agar keputusan yang diambil bermanfaat bagi semua dan tidak ada pihak yang dirugikan tentunya. Dalam kasus-kasus yang Ibu hadapi, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang perlu dijalankan? Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, baik. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya kita tidak boleh gegabah. Harus ada langkah-langkah atau prosedur yang harus kita lakukan agar keputusan yang kita dapatkan itu tepat dan tidak merugikan orang lain. Nah, hal yang biasa saya lakukan selama ini, langkah pertama yaitu dengan mengenali terlebih dahulu apakah ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Nah, dari situ saya mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada. Kemudian saya melakukan pengujian apakah kasus ini merupakan kasus dilema etika ataukah bujukan moral. Ya, jadi nilai-nilai apa yang terkandung benar-benar ataukah benar salah. Nah, setelah itu saya biasa melakukan prinsip resolusi dan melakukan investigasi opsi trilema. Setelah yakin semuanya baru membuat sebuah keputusan. Nah, setelah kita membuat keputusan pun tidak selesai sampai di situ ya. Kita harus melihat lagi dan mengevaluasi hasil keputusan tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dalam kasus dilema etika? Pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika memang tidak mudah ya. Tapi hal-hal yang selama ini saya lakukan dan saya anggap cukup efektif dalam penyelesaian kasus yaitu dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Yang pertama saya lakukan adalah dengan mengenali nilai-nilai apa yang saling bertentangan. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, itu kita harus tahu ya. Nah, dari situ kumpulkan informasi atau fakta yang sebanyak-banyaknya. Kemudian kembali kita melakukan pengujian antara nilai benar atau salah, kemudian juga paradigma benar lawan benar. Nah, setelah langkah-langkah itu kita lakukan, barulah kita ambil keputusan. Saya rasa langkah-langkah itu adalah langkah-langkah yang cukup efektif yang selama ini saya lakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Baik, lalu hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Ya, seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya bahwa memang kasus dilema etika adalah kasus yang tidak mudah untuk diselesaikan. Dan memang banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Ya, karena apa? Karena sekali lagi dilema etika itu kan kondisi di mana permasalahan atau situasi yang terjadi adalah memiliki nilai benar dan benar. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus sabar, kita harus benar-benar bijak, benar-benar objektif gitu ya. Kemudian kita harus mengambil langkah demi langkah yang efektif sehingga keputusan yang kita ambil tersebut tidak merugikan kedua belah pihak begitu. Jadi kita harus mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang muncul. Nah Bu, jika terjadi sebuah kasus dilema etika, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat juga atau memang memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ataukah ada sebuah bentuk atau prosedur tertentu yang perlu Ibu jalankan ya? Ya, kalau untuk tata kelola atau jadwal tertentu
sih saya rasa tidak ada ya. Karena kasus itu kan munculnya tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, tidak rutin, seperti itu. Jadi tergantung kapan kasus tersebut muncul, kemudian kita lihat juga ringan atau beratnya kasus tersebut. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya memang dianggap berat dan memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu dengan meninjau berbagai fakta dan data, kemudian juga membutuhkan komunikasi dengan semua pihak, ya maka sepertinya memang perlu untuk dijadwalkan pada kemudian hari gitu ya untuk melakukan koordinasi ataupun musyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Seperti itu. Baik Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Faktor ataupun seseorang yang dapat membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tentunya ada. Ya, diantaranya adalah saya harus berkoordinasi dan melakukan komunikasi efektif dengan berbagai pihak yang terkait. Dan biasanya di sini saya dibantu oleh rekan-rekan saya seperti wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang PTK maupun bidang kesiswaan. Seperti itu. Baik Bu, ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Jadi dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Iya, dari pengalaman saya dalam pengambilan keputusan dilema etika sih, ya memang ada pembelajaran yang bisa kita petik ya. Di antaranya yaitu kita harus selalu melakukan komunikasi efektif. Kita juga harus selalu melakukan koordinasi yang baik terhadap semua pihak yang terkait ya, agar keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan sasaran, kemudian tidak merugikan salah satu pihak dan berdampak positif bagi semuanya. Seperti itu. Jadi yang kita harapkan adalah keputusan yang kita ambil tersebut adalah keputusan yang benar-benar paling tepat dan bijaksana. Itu sih. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bisa banyak ngobrol dengan Ibu hari ini. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan sukses selalu menjadi pimpinan di sekolah ini ya Bu ya. Iya, sama-sama ya Bu Mei. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan Bu Mei selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini sampai selesai. Sukses selalu ya.